Ucap adi mak kema jual bodorek di mak mola ngoma tituluku tituluku titulu di mak uida na boto lang TV baru lak sia ojo jule bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah di malam hari yang sejuk ini, yang penuh dengan cucuran rahmat dan rahimnya. Kita dapat berkumpul di desa Pangkalan yang kita cintai ini untuk memperingati maulidnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan salawat dan salam keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad, seorang sosok yang menjadi tauladan yang baik untuk kita, contoh suri tauladan, idola kita, ikutan kita, yang sekaligus menjadi nabi dan rasul yang Allah utus sebagai rahmat untuk alam dan seisinya. Begitu juga salam hormat kepada para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Istimewa kepada para muda-mudi yang senantiasa mengadakan acara ini dengan penuh semangat. Sampai-sampai saya tak bisa bayangkan tadi waktu masang teratak ini ya, hujan terus. Itu hujan tadi masang terataknya. Hujan ya, hujan. Yang masang anak muda saja. Ya, ya. Anak muda aja ya. Bujing-bujingnya nggak ikut. Nggak ikut ya. Berarti poso-poso nih saja dote. Dote. Biasa nang godot bujing-bujing nih ibu pimaru dan semangat deh. Biasa nang kan. Pas memasang tarataki ya. Musim panas kehujanan. Coba tuh deh. Musim hujan kepanasan, Allah itu pantas sajalah dirimu. Jadi semangat dia, semangat dia waktu memasang itu. Semua kita Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Ke kampung ini saya baru kali ini, makanya saya tanya tadi, ceramah di sana pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Tapsel? Karena saya biasanya memang ceramah bahasa Tapsel. Tapi dibilang sama Allah itu bahasa Tapsel juga ngerti, bahasa Indonesia juga ngerti,
bahasa pesisir juga ngerti, bahasa Baikok juga ngerti, bahasa Inggris juga ngerti. Udah ngerti. Buktinya apa arti I love you? Aku cinta padamu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah diutus untukmu seorang rasul min anfusikum, daripada dirimu sendiri. Maksudnya apa itu Ustaz? Bapak Ibu, ternyata Muhammad itu juga manusia. Rasulullah itu juga manusia seperti kita manusia. Tetapi keunikannya ini yang mau kita lihat. Apa keunikannya? Basarun walakal basar. Dia memang manusia tapi tidak sama dengan manusia. Makanya kalau Nabi itu semua awalan milik Nabi. Terbaik itu Nabi. Terindah, terelok, teristimewa, tersabar, terikhlas. Apalagi Bu? Tersabar, terkuat, semuanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka timbul pertanyaan. Apa yang timbul? Ditanya sama mereka, kenapa Rasul yang diutus kepada manusia itu bukannya malaikat? Kenapa yang diutus bukannya malaikat tetapi manusia? Oleh karena kita manusia, maka contoh kita pun adalah manusia. Maka yang diutus itu manusia. Kenapa? Karena tidak logis Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kucing disuruh mencontoh ayam, kan tak logis itu. Kalau ayam disuruh mencontoh singa, tak logis. Maka manusia disuruhlah dia mencontoh manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Allah katakan min anfusikum, Nabi yang diutus untukmu itu juga daripada manusia, tetapi memiliki keunikan-keunikan yang luar biasa, sehingga basyarun walakal basar, manusia tapi jangan kamu samakan dengan manusia. Apa maksudnya Ustaz? Nabi itu kan Bapak Ibu tidur, kita juga tidur. Nabi itu makan, kita juga makan. Nabi itu nikah, kita juga nikah. Berarti tak ada beda dong. Beda Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau Nabi ia memang tidur, tetapi tidurnya sedikit. Tidurnya sedikit. Kenapa? Fatahajjat minal lail. Rasulullah itu sholat malamnya banyak. Rasulullah itu bangun malamnya banyak. Di Pangkalan juga banyak Ustadz bangun malamnya, apalagi musim durian. Ya kan? Bukan itu maksudnya, tapi ketika qiyamul lail Rasulullah selalu bangun. Dan macam kita, macam Mbak Surip, tahu enggak Mbak Surip itu? Mbak Surip tahu enggak? Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, terakhir tidur lagi, tak bangun-bangun. Itu katanya. Nanti mati kan begitu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah tidur, kita tidur. Tapi tidurnya Nabi beda dengan tidur kita. Kualitas tidur kita beda dengan kualitas tidur Nabi. Kalau kita mau tidur berangan-angan, ya, tidur berangan-angan, kenapa tidak tidur kau? Ada yang kau pikirkan. Apa yang kau pikirkan? Besok anak kita mau pulang ke pesantren, belum ada uangnya. Itu yang pikir. Kalau Nabi ketika dia mau tidur banyak berzikir, dia tidak lupa berdoa, ya. Dia tidak lupa berdoa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian dia membaringkan badannya ke kanan sampai dia tertidur sambil berzikir. Kalau kita sambil berangan-angan, mana mungkin bisa tertidur? Angan-angannya pula, buah hati yang ku inginkan kini tiada lagi. Allah, mana mungkin tertidur kan? Tiada arti hidup ini tanpa hadir si buah hati. Allah, tidak mau tertidur. Maka usahakan kalau mau tidur itu dibarengi dengan zikir, biar kualitas tidur kita itu mantap kualitasnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah itu makan, iya. Kita makan, iya. Tapi jangan samakan makanmu dengan makannya Nabi. Kenapa rupanya dengan makan Nabi? Nabi mengatakan, makanlah engkau sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita mah kebalikannya, makan setelah lapar, berhenti setelah kenyang. Begitu dia berhenti makan, berdiri pun susah. Kenapa? Perutnya sudah full AC. Banyak makanan. Berangkat ibu-ibu ke pesta, bajunya udah cantik, dah naik apa? L300. Betul. Mau kemana nih? Ke pesta rame-rame. Mau ke pesta rame-rame, berangkat. Sampai mereka ke pesta, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian datanglah tuan rumah, dipanggil biduannya. Hei biduan, apa Pak? Umumkan dulu. Kenapa? Undangan supaya makan. Gimana makannya? Yang laki-laki sebelah kiri, yang perempuan sebelah kanan. Rupanya acara apa namanya? Acara Perancis gitu ya, nggak tahu saya. Pokoknya orang sebutnya acara Perancis. Ya, orang sebutnya acara Perancis. Oh iya Pak, nanti ya setelah lagu yang satu ini saya umumkan ya Pak, kata biduannya. Ya, udah begitu diumumkan, datang biduannya. Ya, oke, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Biasanya kan kalau biduan bicaranya begitu. Biasanya, itu dia. Untuk yang laki-laki supaya menikmati santap siangnya. Yang laki-laki sebelah kiri. Yang perempuan sebelah kanan. Datang ibu-ibu ini, diambil nasinya. Itu mejanya, ya luar biasa. Yang nggak mencontoh makannya Nabi. Nabi itu makannya sedikit. Kalau dia apa? Makannya banyak. Makannya banyak. Dia tengok jengkol, ambil. Tengok sayur lodeh, ambil. Tengok rendang, ambil. Sayur nangka, ambil. Kacang tojan, ambil. Ikan teri, ambil. Habis dia. Terakhir dia tengok nasinya sebagai udah macam gunung saja nasinya. Dulu dia makan, tak sadar dia dilihat orang. Ini orang mana ini? Kenapa? Nasinya loh macam gunung. Nasinya macam gunung. Rupanya di tengah-tengah makannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini enggak habis. Ini enggak habis. Kalau sudah tidak habis berarti mubazir. Maka dia tengok kanan,
tengok kiri, tengok depan, tengok belakang. Ngapa kau tengok-tengok? Tak habis pula lagi nasiku. Terus nanti kan dilihat orang kalau taruh di meja. Terus macam mana? Taruh di bawah kursi atau di bawah meja. Kenapa? Supaya tak nampak. Tak tahu dia kalau Allah pasti melihat. Maka kata Nabi, siapa yang mubazir, dia punya mubazir, samalah artinya dia dengan memberikan makannya makanan syaitan. Itu ya. Sampai-sampai kata Allah, apa katanya? Wala tabzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanis syayatin wa kana syaitan li rabbihi kafura. Itu katanya, sesungguhnya perbuatan mubazzir itu adalah perbuatan syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu adalah orang yang kufur kepada Allah. Maka siapa yang kufur, siapa yang mubazir, berarti dia sudah kufur. Tak sadar dia, apalagi kau yang anak mudanya ini, yang poso-posonya ini, yang bujing-bujingnya ini, mencari nasi itu berat, ya, mencari nafkah itu berat, seenaknya kita membuangnya. Pernah nggak kita berpikir ternyata banyak orang-orang yang pingin makan seperti apa yang kita makan, tapi mereka tidak bisa makan. Banyak orang-orang yang pingin makan 3 kali, tapi cuma bisanya 1 kali. Maka ini semua adalah nikmat Allah, dan adalah setan itu makhluk yang kufur. Jangan sampai kita masuk kategori yang kufur. Makanya Rasulullah itu diutus sebagai manusia. Kenapa? Supaya kita mudah mencontohnya, mudah bagi yang mau. Kalau nggak mau mah susah, kan begitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kata Allah, min anfusikum azizun alaih. Kenapa Rasulullah itu diutus pada waktu itu? Karena beratnya derita yang dirasakan oleh umatnya, sangat berat pada waktu itu. Kayak mana beratnya? Yang namanya zaman jahiliyah, yang kaya menyiksa yang miskin, yang kuat menyiksa yang lemah, yang banyak memboikot yang sedikit. Semuanya serba adu kekuatan. Maka ini adalah sifatnya orang-orang jahiliyah. Orang tafsir bilang apa itu? Karena jahiliyahnya orang-orang dulu kala bahayanya luar biasa. Orang tafsir pernah bilang, najolo di zaman jahiliyah bahat naso percaya tu Allah, asal lahir bayi ada boru, diperintah konan so dibunuh. Asal lahir bayi ada boru, diperintah konan so dibunuh. Najolo di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah Bapak Ibu. Khawatir kita sekarang. Kalau dulu zaman jahiliyah, khawatir kita Bapak Ibu. Nanti bahkan sekarang sudah lahir lagi jahiliyah itu. Cuman ada tambahannya. Apa itu? Jahiliyah modern. Kenapa dengan jahiliyah modern? Jahiliyah modern itu gampang Bapak Ibu. Dulu lahir anak perempuan dibunuh. Itu zaman jahiliyah. Ketika tiba zaman jahiliyah modern, sekarang sudah banyak yang terjadi. Kalau dulu anak perempuan lahir dibunuh, sekarang sudah belum lahir udah dibunuh. Berarti itu namanya jahiliyah
modern, lebih canggih daripada orang-orang jahiliyah. Kenapa itu semua bisa terjadi? Penyebabnya sebenarnya cuma sedikit. Apa yang sedikit itu? Yaitu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Apa kebiasaan orang-orang jahiliyah? Kata Allah dalam Al-Quran, makanya nanti kalau siapa yang ikut dalam pekerjaan ini, berarti secara tidak sadar dan tidak sadar, berarti ia adalah sudah jahiliyah. Makanya bapak-bapak pikir-pikir nanti, saya jahiliyah apa enggak deh? Ibu-ibu juga pikir-pikir, masuk jahiliyah apa enggak? Kenapa rupanya? Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ini kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamar, sesungguhnya khamar itu. Maka siapa yang suka khamar berarti jahiliyah. Apa masuk kategori khamar, Ustaz? Innamal khamru ummul khaba'is. Sesungguhnya khamar itu adalah induk dari berbagai macam kejahatan. Yang dimaksud dengan khamar bukan hanya minuman, tapi masih banyak lagi. Apa itu? Termasuklah itu ganja, termasuklah itu narkoba, termasuklah itu ekstasi, termasuklah itu lem kambing. Kalau di desa-desa udah ada nggak lem kambing? Tahu saya, lem kambing sudah mulai ikut-ikutan. Maka orang yang seperti ini suka minum khamar ini hati-hati. Datang bapak-bapak, saya nggak minum khamar Ustaz, cuman aren yang dibasihkan katanya. Nah itu sama, karena memang sumbernya begitu. Bapak ibu, apa kata Nabi? Kata Nabi, man syaribal khamar, siapa yang minum khamar, kata Nabi, apa katanya? Syakahullahu, Allah akan memberikannya min hamimi jahannam, minuman daripada neraka jahannam. Wa qanitul khabal, dan Allah akan memberikannya sebuah hadiah yang disebut dengan qanatinul khabal. Apa itu? Araku ahlin nar. Apa itu araku ahlin nar? Keringatnya penghuni api neraka. Maka siapa yang suka minum khamar, nanti di akhirat dia akan dihidangkan keringatnya penghuni api neraka. Diperas keringatnya dalam mangkok, kemudian dia minum. Coba bayangkan bagaimana itu. Keringat sendiri sudah asin, apalagi keringat orang lain. Belum lagi keringatnya penghuni neraka. Maka hati-hati kita, karena Nabi bilang ummul khaba'is. Dulu ada seorang ulama, ulamanya ini ulama yang sangat khusyuk, tapi kan semuanya di dalam bermasyarakat, di dalam berlingkungan, di dalam bertetangga, orang baik pun pasti ada musuhnya. Orang baik pun pasti ada musuhnya. Kenapa? Karena tidak semua orang senang melihat yang baik. Karena tidak semua orang senang melihat yang ma'ruf. Maka kalau orang Melayu bilang apa itu? Tanamlah padi, tanamlah padi, tanam di padi yang tumbuh rumput. Katanya, udah dibuat yang baik malah yang tumbuh rumput. Tapi jangan kau tanam rumput, karena kalau kau tanam rumput, padi tak akan tumbuh.
Maka ini ulama yang sangat soleh. Ada juga orang yang tak suka dengannya, ada juga orang yang benci dengannya. Lalu mereka bermusyawarah. Si fulan itu kan orangnya soleh. Terus kalau soleh, kita coba goda yuk. Macam mana menggodanya? Biasa, kita suruh dia bermaksiat. Bagaimana kita menyuruhnya bermaksiat? Ya kalau dia tidak mau, kita ancam, kita bunuh. Maka mereka pun menangkap ini ulama, ditangkap, lalu ditawarinlah maksiat kepadanya. Apa tawaran yang pertama? Kalau kau mau berzina, kami bebaskan. Datang ulama ini, dia berpikir, kalau saya berzina, dosa saya kepada Allah, dosa saya kepada manusia. Itu ya, saya nggak mau, katanya. Kalau begitu, membunuh. Dia berpikir lagi, kalau saya membunuh, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Tawaran terakhir ini, kalau kau mau, kau selamat, kalau tak mau, kau dibunuh. Apa itu? Kau harus minum khamar. Harus minum khamar. Ini ulama berpikir, kalau aku zina, aku nanggung dosa sama manusia, nanggung dosa sama Allah. Kalau aku membunuh, dosa sama manusia, dosa sama Allah. Kalau aku minum khamar, cuman aku yang menanggungnya. Tapi begitu dia minum khamar, dia pilih itu khamar, ternyata khamar itu menghilangkan akal pikiran yang waras. Ketika itu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Seketika itu pula lewatlah perempuan di depan matanya, akhirnya dia perkosa. Setelah dia perkosa, sadar dia, saya kan ulama, kalau ketahuan saya memperkosa ini kan gawat. Kalau gitu bagaimana? Setelah dia perkosa, dia bunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Akibat daripada khamar itu, dia melakukan maksiat 3 sekaligus. Makanya hati-hati kita terhadap khamar ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, innamal khamru wal maisir, judi. Siapa yang terlibat dengan judi, ternyata itu juga bagian daripada sifatnya orang-orang jahiliyah. Maka jangan sampai kita terlibat dengan judi. Lalu dia bilang, kalau di kampung kami ini Ustaz nggak ada judi. Kalau di kampung kami ini Ustaz nggak ada orang mau main judi. Buktinya Ustaz, buktinya apa itu buktinya? Di kampung kami ini tak ada orang main dobol, tak ada orang main kartu, tak ada orang main undian-undian. Tapi hati-hati kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di zaman jahiliyah ada wanita yang hamil, wanita hamil ini dijadikan menjadi alat judi. Di zaman jahiliyah. Macam mana caranya Ustaz? Lewat istri orang lagi hamil tua, mereka judikan. Itu istri si fulan ya? Iya. Macam mana taruhan kita? Taruhan berapa? 10 juta. Kenapa? Kalau laki-laki saya menang, kalau perempuan kau menang. Ini orang jahiliyah. Coba bayangkan, jahiliyah modern akhirnya lahir. Apa jahiliyah modernnya? Sekarang orang-orang main judi bukan lagi pakai kartu. Sekarang orang-orang main judi bukan lagi pakai dobol. Sekarang orang main judi bukan lagi pakai catur. Sekarang orang main judi sudah pakai handphone Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada namanya skater. Ini namanya skater. Sampai-sampai ada orang tafsir bilang gini, oh Ustaz, ada yang muda niku, anggo udah mui bagas, anggo gule dona orang paket nabi abilalaya.
tayang gue handphonenya ulang orang paket nah cocok menurut. Hah? Kenapa? Kalau paketnya nggak ada, nggak bisa main skater. Maka kita lihatlah itu apa itu skater sebenarnya. Skater itu Bapak Ibu masuk dalam kategori judi. Masuk dalam kategori judi. Ya, kenapa? Karena itu bagian daripada mengundi nasib. Mengundi nasib. Kadang-kadang udah macam orang gila. Matanya tak berkedip. Kenapa? Menengoknya. Bakwan. Backwind. Oh nih. Alah di situ macam orang gila. Itu dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, skater itu artinya apa? Skater itu artinya menghamburkan, menghancurkan, menghabiskan. Itulah arti skater. Jadi kalau ayo main skater berarti ayo main menghancurkan. Hancur sudah, habis sudah. Karena skater itu tak sadar dia. Begitu datang ini NNB-nya datang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Kami nak personel Bulung ini Pak mau ngutip apa? Mau ngadakan pengajian. Walah nantilah kamu datangnya. Kenapa? Karena dia nggak ingat lagi sodako. Lebih baik dia membeli paket untuk skater. Hati-hati kita. Di Tapanuli Selatan sudah ada orang suaminya mati, dia nggak nangis ibu-ibu. Kalau di sini nanti sampai bapak-bapak meninggal, ibu-ibu ini nggak nangis, bahaya lah kalian. Harusnya kalau kita mati mereka itu nangis-nangis dong, nangis-nangis. Asih tinggal kut kau abang, itu gari itu, atau macam Imam Syarifin, jangan tinggalkan aku. Oh, kan lumayan kan? Ini diam aja dia. Datang saudaranya, sabar ya dek, sabar. Ikhlas ya dek, ikhlas. Kuat kau dek, kuat. Tulusnya kau dek, tulus. Tabah kau dek, tabah. Datanglah saudara perempuan suaminya, dibilang, ibu waktu saudara saya meninggal dunia, kau tak nangis. Kenapa kau? Apa kata istrinya? Namanya orang tafsir. Ngot dia metok tangis unang ko na ingot niya biar adong sebagai istri niya. Ngot tu ko bunia na pikir kon niya chip. Ngot tu saba chip. Ngot modom chip. Ngot modom chip. Iya kan? Ngot maridi chip. Margoti baju chip. Chip sudah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masongoni memang model lah sonari. Sampai margoti baju pipayakun mahimpun yang maya. Makanya got modom chip, got mangan chip, got tukobun chip. Apa itu mati cipau nyetong. Batas tu mantui. Apa mati cipau nyetong. Wanut kul tangis nyetong. Iya pijama mulia cip saja pikir korunya apa mati cipau sudah buruannya nyetong. Sebatas tu mantui kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati nih. Pengaruh daripada judi itu yang luar biasa. Tidak ada orang yang kaya gara-gara judi. Kalaupun dia kaya gara-gara judi, maka keberkatannya akan hilang keberkatannya. Ada orang yang menang judi lalu berkat rezekinya tidak ada. Kayak ini yang pertama. Yang kedua, baru yang ketiga, innamal khamru wal maisir wal ansab. Apa itu? Orang-orang jahiliyah dahulu kala itu sangatlah suka menyembah berhala. Suka menyembah berhala. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib pernah bermimpi. Ibu-ibu pernah bermimpi enggak ini?
Umar dan Umar mimpi. Nggak ada. Engkau bapak pernah bermimpi? Hah? Kan ada itu ceritanya. Ayah, apa nak? Tadi malam bermimpi aku datang ular ke rumah kita. Oh cocok lah itu mang, 32 itu berarti. Dia bilangnya pula, nanti kalau mimpi lagi kau ceritakan sama ayah ya. Ini mimpinya dari setan dan diamalkannya dengan setan, kan begitu? Kamu ibu, Abdul Muthalib bermimpi. Kenapa Abdul Muthalib bermimpi? Karena pada waktu itu Abdul Muthalib sedang gundah gulana. Kenapa gundah gulana? Musim haji udah dekat, sementara musim kemarau, sumur kering. Lalu Abdul Muthalib berpikir, kalau jamaah haji datang, apalah yang hendak diminum oleh jamaah haji ini? Sehingga dia gundah gulana. Semua sumur dekat-dekat kota Makkah udah pada kering, musim haji udah pada dekat. Gimana lah nanti jamaah haji mau minum? Maka dia tertidur, lantas bermimpi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa mimpinya? Wahai Abdul Muthalib, silahkan kau gali sebuah sumur yang sudah tertimbun berabad-abad yang lalu, yaitu At-Thayyibah. Lalu Abdul Muthalib bertanya, apa itu At-Thayyibah? Bayangan itu pun pergi. Malamnya bermimpi lagi. Wahai Abdul Muthalib, galilah At-Thayyibah. Apa itu At-Thayyibah? At-Thayyibah itu adalah sumur Jam-Jam yang sudah tertimbun berabad-abad yang lalu. Maka Abdul Muthalib pun mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Makkah karena dia bermimpi untuk menggali sumur Jam-Jam itu. Datang Abdul Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan, semua yang ada di sini. Saya bermimpi karena ini musim kemarau, maka untuk jalan jalan keluar daripada masalah kita harus menggali At-Thayyibah. Apa itu At-Thayyibah, Abdul Muthalib? At-Thayyibah itu adalah sumur Jam-Jam peninggalan Nabi Ismail alaihi salam yang sudah tertimbun berabad-abad yang lalu. Di mana letaknya? Menurut mimpi saya letaknya di bawah pohon yang sering dihinggapi burung gagak, dan di bawahnya ada kerumunan semut-semut. Disitulah letak daripada sumur Jam-Jam itu. Dicek Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu mereka cek itu, ternyata kalau sumur Jam-Jam itu digali akan hancurlah 2 berhala. Maka mereka bilang, kalau begitu tidak boleh digali. Kenapa? Karena kalau sumur itu digali, hancurlah berhala kita. Kan begitu? Sehingga pada waktu itu Abdul Muthalib merasa gundah gulana lagi. Gimana lah aku menggali ini sumur Jam-Jam? Di mana? Kenapa? Abdul Muthalib tidak berani menggali karena pada waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia berpikir kalau dia gali tanpa persetujuan penduduk Makkah, maka dia akan dimusuhi oleh penduduk Makkah. Kalau dia dimusuhi oleh penduduk Makkah, maka ia tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena pada waktu itu Abdul Muthalib hanya memiliki seorang anak laki-laki. Itu namanya si Haris. Ada nama Haris di sini? Ada Haris. Mana orangnya Haris? Oh, enggak ada ya? Itu pamannya Muhammad yang paling besar. Namanya Al-Haris, gitu ya? Namanya Al-Haris. Orangnya baik, rupawan, ya. Cuman satu. Ketika itu pula Abdul Muthalib berdoa, memohon, oh Tuhan, kalau kau berikan aku anak lelaki 10 orang, sehingga ketika aku menggali itu sumur Jam-Jam, mereka bisa melindungiku daripada hambatan orang-orang yang ada di kota Makkah,
maka saya akan sembelih seorang daripada anakku. Oh, betul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, Allah kasih 10 anak laki-laki. Makanya anaknya Abdul Muthalib itu ada 16. Ada yang 16 anaknya di sini? Loh, 16 kok ketawa? Dulu biasa itu 16. Dulu. Kalau sekarang nggak memang, kan gitu ya. Coba tanya bapak-bapak kita yang dulu-dulu. Berapa kalian? 16. Kalian 18, kalian 21 katanya. Itu ya. Dulu. Kenapa? Karena zaman jahiliyah itu orang-orang adu kekuatan. Semakin banyak kita punya kekuatan, semakin kita ditakuti. Maka kalau ada orang zaman sekarang adu kekuatan, itu namanya jahiliyah. Itu namanya jahiliyah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, 10 orang daripada anak Abdul Muthalib ini, 6 orang meninggal sebelum masa kenabian, 4 orang meninggal setelah masa kenabian, 2 beriman, 2 orang tidak beriman. Siapa yang beriman? Abbas dan Hamzah. Ini orang beriman, ya. Bahkan dikabarkan Hamzah itu mati dalam keadaan syahid. Itu dia. Akhirnya dikasih anak 10, maka digalinya itu sumur Jam-Jam sampai sekarang bisa dinikmati oleh umat Muhammad. Itu dia. Jadi kalau orang dulu mereka sangat cinta kepada berhala. Zaman sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memang tidak cinta kepada berhala. Kita memang tidak suka kepada berhala, tetapi secara tidak sadar kita ini sudah banyak memberhalakan makhluk Allah. Secara tidak sadar kita sudah banyak mempertuhankan makhluk Allah. Apa maksudnya Ustaz? Ibu-ibu yang sebelah sini mau tidur ini? Oh enggak ya? Enggak. Saya pikir mau tidur. Soalnya matanya enggak kedip-kedip, berarti mau tidur. Gitu ya? Atau jangan-jangan enggak kedip-kedip gara-gara mandang saya? Gitu ya? Hah? Ibu-ibu, yakin enggak ibu-ibu bahwa yang memberikan rezeki itu Allah? Yakin? Alhamdulillah. Yakin enggak Bapak Ibu bahwa yang memberi rezeki itu Allah? Yakin. Yakin enggak Bapak Ibu bahwa yang mengatur rezeki itu Allah? Yakin. Yakin enggak Bapak Ibu bahwa yang memberikan, yang mengatur, yang mencucurkan rezeki itu adalah Allah? Yakin. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di balik keyakinan itu tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Dia yakin Allah yang memberi rezeki, dia yakin Allah yang mengatur rezeki, dia yakin bahwa Allah yang mencucurkan rezeki. Tetapi banyak manusia ini lupa kepada Allah yang memberikan rezeki, lupa kepada Allah yang mengatur rezeki, hanya karena mencari rezeki. Ya kan Bapak Ibu? Kamu sering lupa kepada Allah yang memberi rezeki hanya gara-gara mencari rezeki. Bagaimana kita mau dapat rezeki ketika kita mencari rezeki, tiba-tiba kita lupa kepada yang memberi rezeki? Kan mustahil itu. Tapi dapatnya Ustaz. Kenapa? Ada orang kampung kami ini kerjanya judi, mabuk, zina, kayanya dia Ustaz. Biar dia kaya, nanti di akhirat dia yang paling miskin. Itu ya, dia yang paling miskin. Biar dia punya banyak rezeki, tapi yakin rezekinya tidak akan berkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah yang mengatur rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah Allah, ya, tidaklah Allah dan tidaklah Allah. Kenapa Allah?
tidak menjamin rezeki daripada hambanya, daripada makhluknya. Maksudnya tidak ada satu makhluk pun di muka bumi Allah ini yang tidak Allah jamin rezekinya. Maka orang yang mencari rezeki, gara-gara mencari rezeki lupa kepada Allah yang maha memberi rezeki, inilah yang disebut dengan Ayu Ting Ting. Tahu kalau Ayu Ting Ting? Apa Ayu Ting Ting? Alamat palsu, betul, pintar berarti ini. Alamat palsu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa dia. Lupa. Apakah karena dia sedang asik main catur? Apakah karena dia sedang asik menderes? Apakah karena dia sedang asik di ladangnya? Apakah dia sedang asik macam asiknya Ayu Ting Ting lagi? Karena Ayu Ting Ting itu si asik kenal dirimu. Ada juga seperti itu. Lupa dia kepada Allah. Maka dengan demikian orang yang lupa kepada Allah, lupa dia kepada Allah yang maha memberi rezeki. Karena mencari rezeki, yakinlah rezekinya takkan kemana. Itu dia. Maka sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo camkan dalam hatimu, hapus dadamu, terangkan jiwamu, luruskan pikiranmu. Apa? Tak usah kita iri mengiri, tak usah kita dengki mendengki, tak usah kita rakus merakus, tak usah kita saling cela mencela. Kenapa? Rezeki sudah tertakar, dan yakinlah oleh karena rezeki sudah tertakar, rezeki takkan tertukar. Ya, karena rezeki sudah tertakar, maka rezeki takkan tertukar. Jadi nggak usah sakit kepala nih orang punya banyak duit, nggak usah sakit kepala nih orang sukses. Kenapa? Itu rezekinya. Maka harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah, punya tetangga jadi orang, alhamdulillah. Punya tetangga naik pangkat, alhamdulillah. Punya tetangga bagus karirnya, alhamdulillah. Kenapa? Paling tidak kita punya tetangga yang seperti itu juga merupakan kebanggaan tersendiri. Ini kagak punya tetangga kereta baru, dia beli botrek, ini bahaya nih. Tetangga Jepara baru beli parak apa itu, paracetamol, ada ya? Ucap, adi mak, kema jual botrek di rumah. Mola ngoma, tituluku, saya titulu di rumah. Wih dah, naik botol lah TV baru lah siapa ucap juga. Karena tetangganya TV baru sakit kepalanya, ini bahaya orang seperti ini, bahaya nih. Inilah yang disebut dengan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hatinya itu ada penyakit, dengki, iri, ya, syirik. Harusnya kau syukurin dong. Hai tante, iya, TV baru ya? Iya, alhamdulillah. Boleh dong nonton? Boleh. Nonton apa? Suka-suka mula. Kayak gitu dong. Oh, TV baru ya? Ya. Palai dope, gadang domak. Udah kunyit tuh mati. Tak ada seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh. Jangan sampai kita memberhalakan. Kalau kau lupa kepada Tuhan karena karetmu, berarti kau mempertuhankan karetmu. Kalau kau lupa kepada Tuhan karena ladangmu, berarti kau mempertuhankan ladangmu. Kalau kau lupa kepada Tuhan karena anakmu, berarti Tuhanmu adalah anakmu. Kalau kau lupa kepada Tuhan karena hartamu, berarti Tuhanmu adalah hartamu. Maka jangan sampai kita lupa memberhalakan makhluk Allah secara tidak sadar maupun tidak sadar. Ini dia. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman jahiliyah itu serba jahiliyah. Akhlak tidak ada, moral tidak ada, pendidikan tidak ada, semuanya tidak ada, serba ambruk, gelap. Maka diutuslah Nabi. Untuk apa Nabi diutus?
akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, membawa manusia daripada kegelapan menuju alam yang penuh dengan terang benderang. Terang benderang. Jadi utus. Makanya setelah dia utus, apa dia bilang? Ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia diutus ketika itu. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Bukan rahmat hanya untuk manusia, bukan rahmat hanya untuk pepohonan, bukan rahmat hanya untuk hewan, bukan rahmat hanya untuk siapa-siapa pun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tetapi rahmat untuk alam semesta. Alam semesta. Makanya peristiwa kelahiran Rasulullah SAW itu luar biasa. Apa itu? 12 Rabiul Awal, bulan yang mulia, dilahirkannya mahkota dunia. Yatim piatu sejak kecilnya, miskin melarat penanggungannya. Yatim piatu sejak kecilnya, miskin melarat penanggungannya. Kalau kita di kampung ini udah bahagianya kita sebenarnya nih. Bahagia, ada rumah, ada kebun, ada ladang, ada air, ada udara yang sejuk. Muhammad enggak? Penuh dengan derita. Penuh dengan derita. Lahir Muhammad pada tahun jahiliyah di kota Mekah pada hari Isnayan, di tengah-tengah kaum jahiliyah, kaum Nasoro, ia menyembah berhala. Ketika lahir Muhammad Islam, api majusi padam seketika. Solawat salam seluruh alam pada Muhammad, junjungan alam. Sebuah pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu. Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Umur 4 tahun yatim piatu. Tinggal bersama kakek 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Maka ada beberapa pelajaran penting bagi kita. Apa itu? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa pelajaran pentingnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecil-kecil Rasulullah itu adalah anak yatim. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, besar-besarnya menjadi abal yatim. Apa itu? Menjadi ayahnya anak yatim. Maka ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, Allah itu kan kekasihnya Rasulullah, kenapa dia buat Rasulullah itu menderita? Kenapa anak yatim?
Harusnya Abdullah umurnya panjang supaya Muhammad itu bahagia. Ternyata ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Apa itu skenario-nya Allah Subhanahu wa taala? Skenario-nya Allah. Bagaimana skenario-nya? Dipendekkan umurnya Abdullah, dipendekkan umurnya Siti Aminah. Kenapa? Supaya yang mendidik dan membimbing Muhammad bukan manusia, tetapi yang mendidik dan membimbingnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijadikanlah dia yatim piatu. Maka ketika Abdul Muthalib mau meninggal dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dipanggillah itu, siapa yang dipanggil? Dipanggillah Abu Thalib. Boleh ya? Dipanggil Abu Thalib. Setelah dipanggil Abu Thalib, apa dia bilang? Ya, dipanggil Abu Jahal. Apa ya? Panggil dulu Abu Thalib. Dipanggil. Untuk apa dipanggil? Karena Abdul Muthalib udah mau meninggal dunia. Datang si Abu Jahal. Abu Jahal bilang bagaimana? Abu Jahal bilang gini, kenapa lah Abu Thalib yang dipanggil? Kok bukan aku? Ada apa rupanya? Sementara Abdul Muthalib mau meninggal dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, kita rehat sejenak. Mengerti? Naruh tapaturus bisa.